يلا نواصل في مبحثنا. هذا هو الكتاب في تيسير البلاغة. احنا في مبحث الاستعارة. يلا افتحوا الصفحة. Yalla, hada huwal isti'arah. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang hakikah wal majaz. Ya kan? Kalau majaz itu berarti lafaz yang ustu'mila fi ghairi ma'nahu. Jadi majaz yang biasanya asat artinya hayawan muftaris di sini enggak gitu kan. Jadi dia pasti punya makna hakiki atau asli dan juga nanti makna majazi. Contohnya asat ya di sini. Dia ditasbihkan dulu dengan orang yang pemberani. Nah, akhirnya ketika kita bilang asat, dia punya makna majazi itu orang yang pemberani. Gitu. Atau biasanya kita bilang teman kita yang pinter bahasa Arab atau pinter bahasa asing, kita bilang, ini ada kamus berjalan gitu misalkan contoh. Jadi dia tahu banyak mufrodat. Nah gitu kan. Sebenarnya kamus berjalan itu secara nggak langsung kamus di sini bukan makna hakiki, bukan buku yang isinya banyak vocab gitu. Tapi kamus di sini adalah orang yang mengetahui banyak vocab bagaikan dia kamus. Jadi kalau kita bilang ada kamus berjalan, itu udah pasti maknanya majas karena kamus nggak bisa jalan. Nah, berarti jalan di sini jadi korinahnya yang mani'ah min iradati manal hakiki. Yang bikin kita mikir gak masuk akal kalau kamus di sini makna hakiki atau makna asli. Pasti masuknya ke makna majazi. Ya. Dan harus ada korinah tadi ya. Kalau kamusnya di atas meja atau kamus di kamar ya udah pasti dia belum korinah mani'ah ya kan. Masih ingat ya kemarin kita bahas tentang hakiki dan majazi. Ya. Al-Qaidah, nah majaz lugawi itu kalimah ustuk milat fi ghairi mawdi'at lahu li alaqah ma'a qarinah tamna'u. Ya, jadi harus tamna dulu, harus mani'ah gitu. Min iradatil maknal hakiki. Gak mungkin ini makna hakiki, gak mungkin kamus tuh punya kaki dan jalan. Ya kan? Gak mungkin singa, hewan buas itu dia bisa berkhutbah di atas mimbar. Nah, itu dia udah korinah. Jadi gak bisa kita bilang hada komus, tapi gak ada korinah mani'ahnya. Dari korinah mani'ah min iradatim anal hakiki. Sampai sini paham ya? Kemudian majaz bil isti'arah. Ingka natil alaqa al musyabahah mislu ra'aitu asadan fil ma'rokah. Nah, dan kalau majaznya pakai isti'arah di sini alaqahnya musyabahah. Kan antara makna majazi dengan makna hakiki asli dia harus punya alaqah. Jadi nggak mungkin nggak ada alaqah sama sekali, ya kan? Kayak kita mengalaqahkan kamus dengan orang yang pinter bahasa asing itu ada musyabahahnya. Kita alaqahkan antara asad dengan orang pemberani itu ada alaqahnya musyabahah. Nah, ketika alaqah antara makna asli dan makna majazi itu musyabahah, masuknya ke bab isti'arah. Contohnya ra'aitu asadan fil ma'rokah. Nah, jadi singanya itu bukan hayawan muftaris ya karena fil ma'rokah di medan perang itu adalah rojul syuja ya gitu, orang yang syuja. Kalau majaz mursal alaqahnya ghairu musyabahah. Contohnya was'alil qaryah. Nah, Korea sama ahlu Korea itu enggak ada kesamaan. Tapi adanya alaqah halaqah mahalliyah, yaitu tempat. Karena ahlu Korea itu tinggal di Korea. Jadi was'alil Korea. Ya. Contohnya kita ada orang nanya, misalnya nanya ke anak ustazah di markas ada program apa aja. Tanya ke maktab. Pasti dia bilang tanya maktab gitu kan. Nah, tanya maktab itu sebenarnya bukan kalian nanya ke kantor, depan pintu, depan bangunan itu nanya, "Hey kantor, di markas ada program aja?" Enggak, tapi nyari orang di dalam maktab kemudian ditanya. Nah, sebenarnya was al-Qur'an kayak gitu juga. Tanya ke desa. Itu kan maksudnya nanya orang yang tinggal di tempat itu gitu. Jadi alaqahnya mahaliyah bukan alaqah musyabah. Jadi masuknya ke majaz mursal. Ya. Nah, berarti kalau isti'arah itu kita sudah belok ke arah alaqah yang musyabahah. Kan dua-duanya isti'arah sama yang majaz mursal, dua-duanya majaz karena bukan pakai makna hakiki. Nah, tapi bedanya apa? Alaqahnya tadi kalau musyabahah kita masuk ke isti'arah, kalau ghairu musyabahah yaitu alaqah yang lain itu mursal. Karena mursal kan dalam arti bahasanya bebas kan. Terlepas gitu, ghairu muqayyad mursal itu. Nah, jadi alaqahnya apa aja gitu yang bisa jadi alaqah pokoknya. Oke, al-isti'arah di sini fahim tom ya bedanya isti'arah, majaz mursal dan majaz dan hakiki. Sudah paham gak ada yang ditanyakan ya? Ini sudah minggu keempat jadi pada nggak aktif ya.
kemana ini? Oke, kita baru aja masuk di isti'arah. Jadi harus tetap semangat ya. Baru pertengahan ilmu bayan. Kalamul bulago, kalamun hakim. Hakim itu yang bijaksana ya. Orang yang dia udah jadi balik ya. Contohnya para pendai yang perkataan khutbahnya itu menggelegar, ceramahnya itu bisa mempengaruhi saminya. Nah itu dia pasti orang yang udah hakim, udah bijak gitu. Lalu lala gua fihi wala sahof. Pokoknya perkataannya itu tidak berlebihan tapi juga tidak buruk gitu, pokoknya harus yang bagus. Wa man syabbaha al jabban bi antar. Jadi jaban itu dia pengecut ya. Pengecut itu biasanya kalau di Indonesia disamakan dengan hewan apa gitu ya. Awil kiddi atau monyet gitu ya. Lam yakun hakiman itlal tiqa'a bainahuma biwajhin minal wujuh illa yakuna mustahzi'an. Mustaf itu intinya dia menghina aja kan, kata yang hinaan. Berarti harusnya orang yang balik pun dia harus mentasbihkan atau mestiarahkan dengan sesuatu yang baik juga, karena orang yang balik itu kalamnya bijak ya. Jadi bukan untuk menghina juga dalam penggunaan tasbihnya. Kadzalika man ista'ara saubat tawilil qasir aw bil aksi itla tusyabih bainahuma fitul wal kisar. Jadi kalau kita menggunakan lafat ya kan ista'ara itu minjem. Jadi sebenarnya majaz itu minjem lafat. Maksudnya asad ya yang harusnya maknanya hayawan muftaris kita pinjem dengan majaz dengan makna lain yaitu jadi rojul syuja gitu contohnya. Jadi asal istiarah itu sebenarnya tasbih ya, tapi satu rukunnya nggak kita sebut. Kan kalau tasbih antakal asad, tapi kalau istiarah langsung sami itu asad ya hatub ala mimbar gitu. Lakin labud dahuna fil istiarah min hadfil musyabah wahdah au musyabah biwadah. Jadi sudah satu rukun tasbih yang kita hapus. Makanya tadi di awal sebelum masuk istiarah kita murjaah bab tasbih dulu. Wala yasihu hadfuhu mamaan, tapi jangan dua-duanya dihapus. Dia mau menyampaikan apa kalau dihapus semua kan? Kan kita hapus salah satu aja. Sami itu asad ya hatub ala mimbar, kita hapus musyabahnya karena rojul disamakan dengan asad, rojulnya nggak kita sebut ya. Jadi salah satu rukun aja, nggak dua-duanya nggak ada. Kan musyabah dan musyabah itu torofai, jadi harus ada asas, rukun asasnya. Tapi kalau wajah syibah sama ada tasbih boleh dihapus, makanya tadi jadi tasbih balik tadi itu. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan tasbih balik dengan majas. Tadi di awal murajaah anak tanya tasbih balik itu apa, ya kan? Kamalayasih ijtima'hu mama'an. Tapi nggak boleh dua-duanya ada. Jadi nggak boleh dihapus dua-duanya, juga nggak boleh dua-duanya ada. Jadi harus salah satu aja. Fa'inijtama'a karena tasbih. Karena kalau dua-duanya disebut ya jadinya tasbih antakal asad. Tapi kalau asad aja udah jadi isti'aroh. Ya. Wailai kalau amsilah contohnya Khalid kasaif itu tasbih. Tasbih adi, tasbih yang biasa. Khalid kasaifillah. Gitu. Khalid saifullah itu tasbih juga. Karena nggak ada tasbihnya. Ya kan? Di sini tasbih balik kan di sini. Jadi yang pertama itu tasbih, yang kedua karena masih ada tasbihnya, yang kedua dia nggak ada tasbihnya, tapi disebut musyabah-musyabah berarti dia tasbih balik. Nah yang ketiga angkoda al jaisyu yauma mu'tah saifa sallahullah alal musyrikin, itu udah isti'aroh karena nggak ada musyabahnya. Musyabahnya kan Khalid tadi, Khalid nggak disebut. Jadi tentara angkoda al jaish yaumal mu'tah itu dia angkot itu menolong gitu ya. Tapi contohnya kalau di Makrokah anaknya apa? Yaum Mu'tah itu waktu perang Mu'tah itu ya. Nah itu di sini Saifullahnya di sini adalah Khalid. Nah, Khalid yang nggak disebut tapi ada Saifullah aja. Nah di sini udah jadi isti'aroh. Ya. Indah fa Khalid yauma Mu'tah ya. Yafrir rum faryan. Yafir rum faryan. Nah, jadi di sini isti'aroh lihat fil musyabbah bih. Nah, di sini adanya Khalid. Dan musyabbah bihnya Saif, Saifnya nggak disebut. Kalau yang musyabbah bihnya nggak disebut, ya biasanya ada syai' min lawazimihi. Al-qaidah di sini al-isti'aroh kalimah ustu'milat fi ghairi mawdi'at lahu li alaqah musyabahah. Jadi kalau judul umumnya, judul besarnya kan majas. Majas itu kan kalimah ustu'milat fi ghairi mawdi'a lahu. Ma'a qarinah mani'ah min iradati maknal hakiki. Kalau udah masuk isti'aroh tinggal ditambahin ada alaqah musyabahahnya. Ya. Wala budda fil isti'arah min al-istirab baina musyabah musyababi bi wajhim minal wujuh. Jadi harus ada musyabahahnya antara musyabah dan musyababi. Harus ada kemiripannya lah. Entah satu hal, satu sisi aja minal wujuh. Dia analis isti'arah asluhat tashbih wa kama anna thawba al-musta'ar hinama yalbisuhul musta'ir. Jadi kayak baju yang dipinjem gitu. Lafadznya dipinjem ya.
La yakunu fihi la syahs wahid. Kadzalika fil isti'arah la yujad illa lafat wahid. Jadi satu lafat itu yang jadi isti'arah. Imal musyabah awal musyabah bih fala yajtami'an. Jadi sudah satu rukun yang dihapus, entah nggak menyebutkan musyabahnya atau nggak menyebutkan musyabah bihnya. Aliyun asab, nih majlis al isti'arah min tasbih adi wal balik. Aliyun asab. Nah, di sini tasbih balik kan karena ada musyabah bih. Aliyun kal asab itu tasbih yang biasa, tasbih adi di sini. Ali titik-titik yamuju bil ulum. Nah, di sini yamuju bil ulum dia udah ada korin namanya. Karena disebut ini musyabah, ya berarti udah isti'arah, enggak ada musyabah bihnya, asatnya enggak ada. Istalama arroyah yang khaybar. Asadullah. Nah, di sini disebut asatnya, enggak ada alinya. Berarti isti'arah juga. Fakan al-fathu ala yadayhi. Nah, kita akan masuk di pembahasan isti'arah yang pertama. Al-isti'arah min haisu dikril musyabah bi al-musyabah. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau di isti'arah itu harus ada satu rukun yang dihapus dari torofai tashbih, yaitu entah kita nggak menyebutkan musyabahnya atau musyabah bihnya. Nah, di sini disebut isti'arah yang tasrihiyah atau makniyah. Kalau yang tasrihiyah dia menyebutkan musyabah bih saja. Tapi kalau makniyah, musyabah bihnya nggak disebut, tapi hanya menyebut ciri-ciri dari musyabah bihnya. Yang pertama, iktahama al-khandaq Amru bin Hud yuhaddidu wa yatahaddadu. Fa arsalallahu Rasulullah SAW laitan jundun lahu sari'an fakhrun sari'an. Syabahna Ali radhiyallahu taala anhu bil laith. Laith itu termasuk asad juga. Salah satu lafaz yang maknanya asad. Bijami al jur'ah, karena sama-sama jami di sini wajib syibahnya ya, sama-sama jur'ah. Jur'ah itu pemberani. Summa istarna kalimat laith li Ali. Nah, laith di sini kita pakai buat makna Ali. Laithnya disebut, laith kan Ali kan laithi gitu. Musyabahnya Ali nggak disebut. Itla luzum alitikrihi madumna qad sorah nabi musyabah bi, yaitu laisnya kita sebut, alinya enggak. Wal qarinah mani'ah itu apa? Khandaq ya. It lam yakun ma'hum fi ghazwatil Khandaq lais hakiki, karena ketika perang Khandaq itu enggak ada benar-benar singa hakiki, itu enggak ada itu. Tapi adanya lais di sini Ali. Yang kedua, ansyaba Ali titik-titik makhalibahu fi Amru bin Hud. Nah, di sini Ali ya, kita tasbihkan dengan lais. Tapi lais di sini ya huna maknian. Jadi yang pertama tadi tasrihiyah ya, karena kita sebut musyabah bihnya. Yang kedua, kita nggak sebut musyabah bih. Tapi kita menyebutkan syai' min lawazimihi. Itu disebut isti'arah makniyah. Wa khabba'na wa satana kalimat lais, tapi lais di sini enggak disebut cara soroha. Alatihya musyabah bih tahta kalimati Ali wa ramazna ila lais, tapi kita nyebutin salah satu ciri-cirinya. Bisya'in ya dulu alaihi min lawazimihi, kita nyebutin ciri-ciri dari lais. Apa itu? Makhalibahu faka'anna albasna aliyan jildal lais. Lakin min tahti tiyabihi illa anna abqaina maqalibahu tawilah badiyah wa ka'anna naddai aidan anna aliyan huwal lais nafsuh. Jadi seakan Ali itu lais nafsuh karena kita nyebutin ciri-ciri dari lais, yaitu makhalibnya. Fala luzum malitikri lais itu sama isti'arah makniyah. Ya, jadi kalau musyababihnya disebut ya, di sini laisnya disebut, jadi isti'arah tasrihiyah ya. Kalau misalkan kita nggak sebut musyababihnya tapi kita sebut alinya ya. Musyababihnya tuh hanya ciri-cirinya saja, itu disebut isti'arah makniyah. Kaidahnya isti'arah tasrihiyah itu masuriha fiha bilafdil musyababih. Ya, musyababihnya disebut. Ya. Kalau isti'arah makniyah mahudhifa fiha lafdul musyababih, tapi ada syai'un min lawazimihi, salah satu ciri-cirinya. Ya. Faedahnya isti'arah bi kismaiha ablaq minat tashbih. Jadi maknanya lebih dalam karena imajinasinya lebih dalam ya kan. Karena kalau kita bilang antakal asad ya oke, berarti kita menyerupakan kamu seperti asad. Tapi kalau langsung sami itu asad yahtub ala mimbar seakan huwa nafsuh asadnya ya kan. Jadi lebih dalam ablaq minat tashbih. It bihad fil musyabbah musyabbah bih fil isti'arah yumkinun al mubalagha. Jadi lebih berlebihan gitu. Seakan dia sendiri asadnya kan. Annat rafaini qad sara tarafan wahidan majazan. Walaysa tashbih kadzalik walau kana baligan id la budda fihi min dzikri tarafaini wa huwa min babil haqiqah.
Oke. Jadi hari ini poinnya adalah kita harus bisa membedakan antara tasbih yang adi. Poin pertama tasbih adi ya. Kalau tasbih adi rukunnya ada musyabah, musyababi, ada tasbihnya gitu kayak anta kal asad bijujaa gitu. Kemudian yang tasbih balik, tasbih balik berarti yang cuma musyabah musyababi, nggak ada tasbih, nggak ada wajh syibah. Yang ketiga di isti'aroh. Karena isti'aroh kan nggak ada musyabahnya ya. Atau nggak ada satu rukunnya lah. Nah, poin yang kedua ya, kita tahu majas. Kalau majas itu adalah lafadz yang ustumila figuri maknahu kan. Asad kita nggak pakai asad makna di hayun mustaris, tapi kita pakai makna yang lain. Makanya dia disebut dengan yang majazi. Nah, kemudian yang majas itu ada yang alakohnya musyabahah. Ya. Alakoh musyabahah. Nah, itu istiaroh. Yang kedua dia bukan musyabahah, berarti majas mursal. Nah, kemudian setelah kita tahu kalau majas itu alakoh musyabahah, yaitu istiaroh, nah kita tahu lagi kalau istiaroh itu ada dua dari segi dikru musyabah bihnya, yaitu ada tasrihiyah yang barusan kita baca, ya, tasrihiyah dan makniyah. Kalau yang tasrihiyah musyabah bihnya disebut. Kalau yang makniyah musyabah bihnya nggak disebut, tapi menyebutkan salah satu lawazim, syai' min lawazimihi, yaitu ciri-cirinya. Ya. Contohnya kalau kita mau bilang lais atau asad, kita nggak langsung bilang asadnya, tapi kita bilang kukunya yang tajam, yang menancapkan kukunya. Karena kuku yang tajam atau yang taringnya atau apa, misalkan ular dia lawazimnya apa, bisa dia punya racun berbisanya itu, bisa racun yang ada di ular gitu. Jadi kita harus menyebutkan satu ciri-cirinya gitu. Kalau ciri-ciri itu tersebut kita langsung bisa punya tasawur, itulah asad, itulah af'a gitu. Nah, jadi kalau tadi asrihiyah kita nyebut musyababihnya, contohnya lais tadi ya fi yaumil khandaq gitu. Tapi kalau makniyah ya kita nyebut Ali sebagai musyabahnya. Nah, kemudian kita nyebut makholibnya, itu menancapkan kuku tajamnya gitu. Yang tajam bisa kuku, bisa taring juga ya. Dan itu adalah lawazim dari lais atau asad tadi itu. Nah, oke. Fi soal ya jamaah, ayam ta'alamna anil isti'arah tasrihiyah wal makniyah.